Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cherry Patantambia. Saya seorang mahasiswa dari Jakarta Global University dengan NIM 09 2022 09 0294, jurusan Teknik Elektro, semester 4. Pada video kali ini saya akan membahas tentang seven segment. Nah, sekarang kita akan membahas tentang seven segment, pengertian terlebih dahulu. Seven segment adalah rangkaian elektronik untuk menampilkan angka, huruf, dan beberapa karakter digital. Terdiri dari 7 segmen LED atau LCD, berbentuk angka atau H yang bisa dinyalakan atau dimatikan secara individu. Setiap segmen dinamai dari A hingga G untuk membentuk angka atau karakter yang diinginkan. Penggunaannya luas, terutama dalam perangkat pengukuran, jam digital, dan peralatan elektronik lainnya. Lanjut, fungsi seven segment. Fungsi utama dari seven segment adalah untuk memberikan visualisasi angka atau karakter kepada pengguna. Berikut adalah beberapa fungsi utama dari seven segment. Yang pertama, menampilkan angka. Fungsi utama seven segment adalah menampilkan angka dari 0 hingga 9 dengan kombinasi yang tepat dari segmen-segmen yang dinyalakan atau dimatikan. Seven segment dapat menampilkan angka dari 0 hingga 9 secara digital. Yang kedua, menampilkan karakter. Selain angka, seven segment juga dapat digunakan untuk menampilkan beberapa karakter khusus seperti huruf, biasanya A sampai F, dalam mode heksadesimal. Simbol matematika atau simbol khusus lainnya. Ini memungkinkan pengguna seven segment dalam berbagai aplikasi yang memerlukan tampilan khusus. Yang ketiga, indikator status. Seven segment sering digunakan sebagai indikator status dalam sistem elektronik, misalnya dalam sistem kontrol atau instrumen. Seven segment dapat digunakan untuk menampilkan status seperti on atau off, error, OK, atau pesan status lainnya kepada pengguna. Yang keempat adalah tampilan informasi. Tampilan informasi dalam aplikasi seperti jam, digital, stopwatch, timer, atau pengukur lainnya. Seven segment digunakan untuk menampilkan informasi, waktu, durasi, atau pengukuran lainnya. Ini memberikan antar muka yang visual yang mudah dipahami oleh pengguna. Tampilan yang kelima, tampilan numerik. Tampilan numerik seven segment menyediakan tampilan yang jelas dan mudah dibaca, membuatnya berguna dalam berbagai aplikasi di mana informasi numerik perlu ditampilkan dengan jelas dan akurat. Yang keenam, tampilan teks terbatas. Meskipun seven segment utamanya digunakan untuk menampilkan angka, beberapa jenisnya juga dapat digunakan menampilkan teks terbatas. Ini dapat digunakan menampilkan pesan singkat, label, atau informasi lainnya kepada pengguna. Lanjut, jenis-jenis seven segment. Jenis seven segment ini ada dua. Yang pertama ada katoda, yang kedua ada anoda. Jenis common katoda ini adalah tipe rangkaian di mana satu pin terhubung ke kaki katoda dari LED 7 segmen. Pada jenis ini, segmen-segmen LED akan menyala ketika diberi logika tinggi 1, atau disebut juga aktif high, artinya untuk mengaktifkan segmen tertentu, kita harus memberikan tegangan tinggi pada pin tersebut. Biasanya jenis ini digunakan dalam berbagai aplikasi tampilan digital karena kemudahannya dalam pengendalian logika. Yang kedua, segmen common anoda. Jenis common anoda ini adalah tipe rangkaian seven segment di mana semua katoda dari LED tersambung ke satu pin yang dihubungkan ke ground. Pada jenis ini, setiap segmen akan menyala jika diberi sinyal logika tinggi 1, dengan kata lain, untuk menyalakan segmen tertentu, kita harus memberikan tegangan positif pada pin tersebut. Jenis common katoda ini biasanya digunakan
karena mudah dikendalikan. Misalnya, jika kita menampilkan angka 1 pada segmen, kita cukup memberikan sinyal tinggi pada segmen B dan C. Sementara segmen lainnya tetap pada sinyal rendah atau 0. Rangkaian common katoda ini sering digunakan dalam perangkat seperti jam, digital, kalkulator, dan alat ukur elektronik. Karena efisien dan mudah diimplementasikan logika digital secara standar. Prinsip kerja 7 segment. Prinsip kerja 7 segment cukup sederhana. Masing-masing segmen terhubung ke sumber daya dan dikendalikan oleh microcontroller atau rangkaian logika. Ketika segmen-segmen tersebut dinyalakan dengan pola tertentu, mereka membentuk angka atau karakter yang diinginkan pada layar berikut. Adalah langkah-langkah umum cara kerja segmen. Yang pertama, pengaturan pola. Biasanya pada microcontroller atau rangkaian logika untuk memutuskan pola mana yang akan digunakan untuk menyalakan segmen di segmen display. Ini bergantung pada angka atau karakter yang ingin ditampilkan. Misalnya untuk menampilkan angka 5, microcontroller akan mengatur pola agar segmen yang membentuk angka 5 menyala. Yang kedua ini adalah pengiriman sinyal. Setelah pola penyaluran daya ditentukan, microcontroller akan mengirimkan sinyal ke kaki-kaki segmen display. Sinyal ini akan mengaktifkan segmen-segmen tertentu sesuai dengan pola yang telah ditentukan. Jadi, jika pola menunjukkan angka 5, sinyal akan mengaktifkan membentuk angka tersebut. Yang ketiga adalah tampilan. Ketika segmen tepat dinyalakan, angka atau karakter segmen yang diinginkan muncul di segmen display. Misalnya nih, jika segmen yang membentuk angka 3 dinyalakan, maka angka 3 akan terlihat di layar display. Yang keempat ada penyegaran. Pada sistem yang menggunakan multiplexing, tampilan harus diperbarui secara terus-menerus. Ini berarti microcontroller akan secara cepat mengganti pola tampilan untuk memastikan bahwa semua angka atau karakter tetap terlihat jelas dan konsisten. Proses ini terjadi sangat cepat sehingga tampilan tampak stabil, meskipun sebenarnya tampilan sedang diperbarui secara berskala. Yang kedua ini ada simulasi. Yang kita gunakan untuk membuat segmen-segmen, yang pertama untuk codingan itu kita menggunakan micro C Pro for PIC. Nah, untuk perangkat rangkaiannya itu saya menggunakan Proteus 8 Professional. Jadi pada codingan ini saya menggunakan micro C, yaitu ada 2 codingan. Yang pertama ada ganjil dan genap. Yang pertama di ganjil ini saya akan menjelaskan voidman. Voidman ini fungsinya dalam program micro C digunakan sebagai titik utama di mana eksekusi program yang akan dimulai. Charge kode ini berisi nilai heksadesimal yang mempresentasikan angka dari 0 hingga 9 pada 7 segmen display. Nilai-nilai ini digunakan untuk menyalakan segmen tertentu agar menampilkan angka yang diinginkan. Yang ketiga ini adalah in atau deklarasi variabel. In ini digunakan sebagai counter dalam loop atau for. Baris ini mengatur port D sebagai output dengan mengatur semua bit dalam register TRISD ke 0. TRISD ini adalah register mengontrol data input atau output untuk port pada microcontroller. Yang kelima ada loop terhingga atau wheel. Wheel 1 ini memastikan bahwa program akan terus-menerus berjalan tanpa henti, melakukan operasi yang ada di dalamnya berulang-ulang.
Yang keenam ini ada for. Loop for ini menampilkan angka ganjil. Ini mengiterasi variabel i dari i sampai dari i sampai 1 hingga 9 dengan langkah 2. I akan mengambil nilai-nilai display, contohnya 1, 3, 5, 7, 9, dan 9. Ini memastikan hanya angka ganjil yang akan ditampilkan. Yang ketujuh ini port D. Port D ini dengan kode segmen setcode ini pada setiap iterasi loop for akan diatur ke nilai dari array setcode yang sesuai dengan nilai i. Ini akan menyalakan segmen display untuk menampilkan angka yang sesuai. Yang ke-8 ini adalah delay ms. Menambahkan delay jeda 100 milidetik sebelum melanjutkan ke iterasi berikutnya. Ini memberikan waktu agar angka yang ditampilkan bisa terlihat dengan jelas. Sebenarnya codingan yang dijelaskan yang ganjil tadi sama saja dengan genap, tetapi yang membedakan ialah adalah perbedaan nilai awal i. Untuk angka ganjil, nilai awal i adalah for i sama dengan 1 sama dengan 9 i plus 2 sama dengan 2. Nah, sedangkan yang genap nilai awal i adalah 0 for i sama dengan 0, i sama dengan 8 ditambah sama dengan 2. Instrumen i pada kedua codingan ini adalah yang berarti i akan bertambah 2 setiap kali iterasi loop, sehingga hanya angka ganjil atau genap yang dipilih. Simpelnya gini, loop untuk angka ganjil dimulai dari i dan meningkat dengan 2 setiap iterasi, contohnya yang dihasilkan pada segmen ganjil 1, 3,579. Nah, untuk log angka genap dimulai dari 0 meningkat dengan 2 setiap iterasi, ia akan dihasilkan pada segmen yang akan keluar. Yang keluar adalah 0, 2, 4, 6, 8. Dengan kata lain, yang membedakan ganjil atau genap pada codingan tersebut adalah nilai awal dan cara instrumen peningkatan dari variabel dalam loop. Nah, langsung saja kita akan merangkai dan membuat. Langsung saja kita lanjutkan itu buat codingan micro C yang sudah saya jelaskan di PPT sebelumnya. Oke, langkah awal kita membuat project terlebih dahulu. Yang kedua kita next. Nah, untuk project name-nya itu bebas ya. Misalnya contoh saya akan menggunakan nama genap Cirio. Tidak boleh menggunakan spasi atau tanda kutip. Nah, setelah itu di sini saya akan menyimpan folder project saya. Nah, diusahakan untuk project browse ini kosong ya guys ya. Selanjutnya itu kita taruh di was serial. Nah, saya akan membuat codingan yang genap. Saya taruh di genap. Oke, terus selanjutnya untuk device name PIC-nya ini saya menggunakan P16F877. Sudah, di next saja. Setelah itu
finish. Nah, tunggu sebentar karena proses. Nah, setelah sudah sampai sini, kita hapus saja. Itu custom codingan yang udah saya jelaskan sebelumnya. Nah, ini kebetulan saya menggunakan codingan angka genap. Jadi langsung saja kita running. Ternyata di sini tidak bisa, ada jadi kesalahan bug. Nah, kebetulan kita harus ke build dulu, kita stop dulu programnya. Setelah itu ke build, habis itu build plus program, atau bisa ctrl F11. Kita klik. Nah, setelah itu kita masukkan ke folder yang sebelumnya. Kita samakan ya. Contoh misalnya di sini saya menggunakan codingan genap, jadi taruhnya di genap. Atau contoh kata lain, nama filenya nama foldernya itu terserah kalian, atau misalnya Jakarta atau apa segala macam bisa, asal jangan ada tanda kutip serta spasi. Oke, baik, kita simpan saja di genap. Setelah itu kita simpan. Nah, setelah disimpan tersebut, ternyata di sini not found. Nah, setelah itu baru kita tekan saja. Nah, kebetulan sudah kompleks untuk codingan saya, dan MCVB. Nah, di sini kita cek dulu nih foldernya, apakah ada namanya yang tadi saya buat, genap Cerio. Nah, melihat program itu berhasil disimpan atau enggaknya untuk menjalankan rangkaian nantinya, di sini kita cari dulu di genap apakah ada nama genap Cerio. Nah, baik, untuk program X-nya yang tadi sudah dibuat seperti ini, genap Cerio titik hex. Nah, kalau sudah ini codingannya sudah berhasil disimpan untuk dijalankan di Proteus. Selanjutnya kita akan merangkai rangkaian segmen di Proteus. Nah, kebetulan sebelumnya kita sudah membuat codingan pada mikrosi yang genap. Nah, sebenarnya cara pembuatan codingannya itu sama. Yang membedakan itu codingannya terletak pada if will itu yang nomor 7. Baik, sekarang kita lanjut ke membuat rangkaian Proteus ini. Nah, pertama kita akan membuat Neo Project. Nah, kalau sudah di sini kita buat namanya bebas. Misalnya saya akan membuat nama Cerio Project UAS 1. Nah, kalau sudah kayak begini, di next saja, next, di next, finish. Nah, kalau sudah di tampilan seperti ini, kita akan mencari alat dan bahan. Nah, yang pertama-tama kita klik ini, P, pencarian ini, terus masukin keywordnya, misalnya apa. Yang pertama itu bahannya PIC 16 F877A. Nah, kebetulan yang saya akan gunakan itu PIC 16 F877A. Enter. Nah, yang kedua itu ada yang namanya switch.
switch. Langsung saja enter. Nah, yang ketiga itu ada 7 SEG, cari yang MPX1 put garis CA, enter saja. Nah, selanjutnya kita akan merangkai komponen yang sudah kita cari ini. Pertama kita masukkan PIC terlebih dahulu. Nah, kegunaan PIC ini untuk mengontrol tampilan angka pada display 7 segment berdasarkan input dari switch. Nah, yang kedua kita masukkan switch. Nah, kegunaan switch ini memberikan input manual ke microcontroller untuk mengubah tampilan atau menjalankan fungsi tertentu. Nah, ketiga ini ada lampu 7 segmennya ini. Kita masukkan. Nah, kegunaan yang lampu 7 segment ini untuk menampilkan angka atau huruf sesuai sinyal dari microcontroller. Nah, selanjutnya kita juga membutuhkan yang namanya itu power atau power supply. Kita klik yang terminal mode ini. Setelah itu kita klik power. Setelah itu kita taruh di kaki MCLR 1 di sini dan kaki power 1 di sebelah 7 segment. Nah, kegunaan power supply ini untuk menyediakan tegangan dan arus untuk mengoperasikan seluruh rangkaian. Nah, baik, langsung saja kita akan merangkai 7 segment ini. Nah, untuk switchnya ini jangan berdekat-dekatan dengan switch yang lainnya, karena akan menyebabkan koneksinya tidak stabil. Diusahain untuk menjaga jarak antar switchnya tersebut. Seperti ini tuh. Oke. Lanjut ke 21 ke switch. Setelah itu lanjut
Nah, untuk yang satu ini terakhir untuk ke power. Terus MCLR ini ke power. Nah, cara kerja dari 7 segment ini, inisialisasi microcontroller untuk membaca input dari switch dan mengendalikan output ke display 7 segment. Input dari switch ini, pengguna akan menekan yang menyebabkan microcontroller membaca perubahan kondisi input. Pengolahan data microcontroller memproses input dan menentukan angka mana yang akan ditampilkan pada display 7 segment ini. Output ke display microcontroller ini mengaktifkan segmen-segmen tertentu pada display untuk membentuk angka yang diinginkan dalam gambar. Semua segmen menyala untuk menampilkan angka 8. Power supply ini jakan tegangan untuk semua komponen. Nah, langsung saja kita masukkan codingan yang sudah saya buat pada microC sebelumnya. Pertama-tama klik PIC-nya ini. Setelah itu cari program file. Setelah itu cari filenya yang sudah saya buat. Filenya misalnya kita akan menampilkan yang genap. Nah, kalau sudah oke. Setelah itu switch-nya ini kita sambungkan semuanya, sambungkan agar lampu segmen ini menyala. Nah, setelah itu baru kita jalankan pada program genap ini. Nah, kalau sudah seperti ini, rangkaian yang kita buat itu berhasil. Selanjutnya saya akan memasukkan codingan yang ganjil. Kalau sebenarnya pada rangkaian ini cara kerjanya untuk ganjil dan genap itu sama, cuma yang membedakan mereka itu pengolahan data pada microcontroller yang diprogram untuk menampilkan angka ganjil atau genap sesuai kondisi input. Pada rangkaian genap, angka contohnya 0, 2, 4, 6, 8 ditampilkan. Sedangkan pada rangkaian ganjil, angka contohnya yang akan dihasilkan 1, 3, 5, 7, 9. Aktivasi segmen kombinasi segmen yang menyala pada display berbeda, menampilkan angka ganjil dan genap. Nah, langsung saja kita masukkan codingan yang ganjil. Sebelumnya kita matikan terlebih dahulu. Setelah itu kita klik PIC-nya. Setelah itu cari codingan yang ganjilnya. Nah, ini file ganjilnya, kita buka dan kita oke. Nah, kita running saja. Nah, maka dia akan mengeluarkan hasil yang ganjil sesuai codingan yang sudah diberikan. Kesimpulan untuk kedua rangkaian ini menunjukkan fleksibilitas dan kemampuan microcontroller dalam mengendalikan perangkat display elektronik seperti display 7 segment dengan pemrograman yang tepat. Rangkaian ini dapat digunakan dalam berbagai aplikasi seperti perhitungan,
penampilan nilai digital, atau sistem pemberi informasi seperti angka. Implementasinya sederhana dan efektif membuat cocok untuk berbagi aplikasi elektronik dasar yang berlanjutan. Kedua rangkaian ini, baik untuk angka genap maupun ganjil, bekerja dengan prinsip yang sama, yaitu menggunakan microcontroller untuk mengendalikan tampilan angka pada display 7 segment berdasarkan input dari switch. Perbedaannya terletak pada pemrogramannya. Microcontroller yang menentukan apakah angka ganjil atau genap yang akan ditampilkan dalam aplikasi nyata. Variasi ini dapat digunakan untuk berbagai fungsi tampilan numerik seperti penghitung atau indikator numerik yang memperkuat fleksibilitas dan keaktifan desain rangkaian ini. Di presentasi saya kali ini, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan, karena kesempurnaan sungguh hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.